Yang pertama, orang Kristen ini seolah-olah mendiskreditkan masalah poligami. Pertama, padahal di dalam Bible sendiri tidak ada satupun perkataan Yesus yang melarang poligami. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, masalah perceraian. Kalau berbicara masalah perceraian, ini Kristen lagi-lagi saya bilang babak belur. Kenapa? Saya ambil contoh. Ada seorang pendeta yang mengatakan, bila pasangan suami istri bercerai bukan karena perselingkuhan, bukan karena perzinahan dan lain sebagainya, bercerai karena mungkin ada masalah yang menjadikan pasangan tersebut itu tidak cocok, lalu kemudian memilih bercerai, maka keduanya itu tidak boleh menikah lagi. Si laki-laki tak boleh menikah, si wanita tak boleh menikah selama keduanya masih hidup. Contoh, si laki-laki belum mati dari bercerai itu belum mati sampai 30 tahun. Coba bayangkan, si wanita itu harus melampiaskan nafsunya pakai apa selama 30 tahun itu? Timun bisa jadi. Nah, lalu kemudian pihak laki-laki ini tidak boleh menikah selama si istri yang diceraikan itu belum menikah, belum mati, belum meninggal. Kira-kira selama 30 tahun apa yang akan dilakukan dan dengan cara apa si pria ini menyalurkan birahinya? Sabun. Coba pakai sabun, boleh jadi, bisa jadi kan gitu. Itu kalau di Kristen loh ya. Kalau di Kristen seperti itu hukumnya. Berbeda dengan di Islam. Kalau di Islam katakanlah meskipun perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pihak suami dengan syarat-syarat tertentu atau dengan alasan-alasan tertentu boleh menceraikan istri. Begitu juga dengan pihak istri boleh menggugat cerai suami kalau memang sudah tidak ada kecocokan gitu. Nah, setelah bercerai, masa iddahnya sudah selesai, maka pihak perempuan ini boleh menikah lagi, boleh bersuami lagi. Begitu juga si laki-laki boleh menikah lagi, boleh beristri lagi. Artinya Islam itu adalah solusi untuk umat manusia. Tidak memerlukan sabun, tidak memerlukan timun. Lanjut. Ya benar ya. Jadi kalau kalian tanya ya, aku laki-laki di bawah ini Oten, banyak kali minta poligami sama aku, betul? Banyak kali. Tapi aku nggak mampu, aku sadar diri gitu loh, nggak mampu. Jangan sok paten. Jadi sadar kalian itu bukan perintah. Nah, Oten ya, jangan kalian suka framing Islam tukang kawin. Itu bukan perintah. Aku sebagai laki-laki aja pun nggak mampu kok. Nggak mampu, jangan sok paten. Itu kan istilahnya gini Bang Blender, masih honorer mau istri 2. Nah ya sok-sokan, jangan tahu diri. Kan dibilang kalau mampu, sadar diri aja. Kita di sini umat Nabi, karena dibilang itu Nabi, itulah makanya Nabi Muhammad itu ketika dia menikah, dia merasakan bagaimana nanti umat itu mengalami pernikahan. Jadi dijelaskannya. Kalau kalian coba, siapa yang menikah? Ada nggak? Jadi nggak pernah menjelaskan bagaimana perkawinan itu, bagaimana menghadapi istri, bagaimana solusi ketika punya. Nggak ada. Coba siapa yang kawin? Yesus kawin nggak? Paulus nggak? Jadi suka-suka hati congornya. Ya udah mati cerai karena maut. Udah cerai karena maut. Nggak merasakan berumah tangga. Ya. Jadi enak aja congornya. Hah? Boleh. Silakan Bang. Ditanggapi Bang. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya baik Kristen maupun Islam ya, ada keluarga-keluarga yang bisa mempertahankan kerukunan keluarga dari sejak perkawinan sampai tua sampai mati ya. Baik Islam maupun Kristen saya perhatikan ada. Apa salahnya kalau kita ini ya setuju dengan mereka ya, mereka yang bisa mempertahankan kelanggengan ya, punya suami istri satu, punya anak
Itu harapan, itu. Harapan kita sebagai Tapi manusia. realitanya di pengadilan banyak umat Kristen yang bercerai. Itu realita. Cita-cita Pak Kris, Oh, tidak cita-cita boleh, itu. tidak boleh bilang begitu, Bu. Semua pendosa ada di Kristen, tapi di mana-mana pendosa ada, ya. Loh, Oke, saya iya. tidak berbicara ini pendosa atau tidak. Nah, tapi faktanya memang di pengadilan banyak orang Kristen yang bercerai. Itu fakta. Islam nggak ada. Bukan cuma Kristen, di Islam juga banyak. Ya, Banyak yang bercerai di Itu Islam. makanya saya bilang. Loh, Makanya saya bilang. Tapi di yang Kristen menjadi banyak yang masalah, gini loh, yang menjadi masalah kalau di dalam Islam setelah masa iddahnya si perempuan itu selesai, si laki-laki ataupun si perempuan itu boleh menikah lagi, berbeda dengan di Kristen. Oke. Berarti Halo, gini ya, semangat, Bang. kawan-kawan. Berarti gini ya, kalau yang Kristen itu bercerai, berarti kan mereka telah melanggar aturan Tuhan, masuk neraka gitu. Ya. Pertanyaan saya begini, ya. Masuk neraka berarti, Oten. Gimana nya? Coba. Coba Oten lu. Yang bercerai Coba itu di ya. Kristen jadi cemana itu? Masuk neraka ya? Chris. Maksud saya begini ya. Tunggu dulu, Kalau yang di bercerai itu Islam- cemana? Kan klaim perceraian hanya maut. Aku mau bertanya dulu. Bagaimana? Tunggu Iya. Bang Kris. Nah, Sekarang gini, nikah gini. cerai, Host, nikah ini yang baru cerai. naik kok langsung ngemeng, host. Tanpa aturan, naik mbok ya, selamat malam dulu langsung ngemeng. Aduh. Enggak, Pak Kris, coba sampaikan dulu Pak Kris. Kan hanya maut yang bisa memisahkan. Ketika bercerai konsekuensinya kemana mereka yang bercerai itu? Ya, itu kita bagus, nggak bagus, usah Bang bahas Blender. yang bercerai-bercerai. Ya. Maksudnya begini Bang Kris. Ini kan kita topiknya kan solusi ya, solusi, bukan cita-cita gitu loh. Contoh begini tadi ya kan, ketika anak bapak tadi, contoh saya balik lagi. Nah, ketika dia bercerai, dia kan bercerai karena disakiti oleh suaminya yang tidak setia, ya kan? Nah, lalu dia menikah lagi. Nah, sepanjang pernikahannya itu kan dia berzina, dosa. Nah, dia kemana itu, Pak? Surga atau neraka? Memang dibilang berdosa kalau diceraikan, kita kawin dengan orang yang ceraikan juga kita tetap dikatakan bersinah karena kita kawin dengan orang Nah, yang itulah diceraikan. yang saya bilang tadi Pak, solusinya gabrul, orang yang disakiti lalu dia pula yang masuk neraka. Nah, begitu. Lanjut Bang Blender. Babak belur memang kalau berbicara masalah pernikahan dan perceraian. Tetap kita kembali ke hukum Allah. Enggak, jadi masuk dibilang neraka dari kesimpulannya ya, Bang Bro? Masuk neraka Bang Blender, masuk neraka. Yang berdosa masuk neraka lah. Sia-sia dong penyalipan Yesus kalau Lu gitu. kan? sia-sia gara-gara pernik. Begini Bang Blender, bahkan ada satu kasus yang sangat menyedihkan sekaligus sangat mengenaskan. Saya ceritakan. Gini. Bang Blender, katakanlah Bang Blender ini orang Kristen, ya. Istri Bang Blender juga orang Kristen. Nah, Boceng bang, 32.000. aduh, di-mute dulu, Bang, Bu. Bang Blender orang Kristen, istrinya Bang Blender juga orang Kristen. Di tengah perjalanan, istrinya Bang Blender ini selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, dinasihati, berhenti selingkuh, kembali kepada Bang Blender. 1 minggu kemudian selingkuh lagi dengan laki-laki lain. Dinasihati, kembali lagi kepada Bang Blender. Lalu kemudian seminggu lagi selingkuh lagi, berzina dengan laki-laki lain. Terpaksa dengan berat hati Bang Blender menceraikan wanita itu. Sudah cerai toh? Si perempuan, Bang Blender. Nah, menurut keterangan Bapak Pendeta, Bang Blender ini tidak bersalah. Jadi Bang Blender ini boleh menikah lagi dengan wanita lain. Nah, sedangkan pihak istri yang bercerai karena perselingkuhan, karena perzinahan itu tidak boleh menikah lagi. Hancur, Bah. Hancur. Tidak boleh menikah lagi. Coba bayangkan. Hancur lah. Apa solusinya bagi si wanita itu? Enggak aja. Kalau dia menikah lagi dengan laki-laki lain, itu artinya berzina katanya. Coba bayangkan. Gila Ada ya. nggak solusi buat si perempuan itu? Hancur lah. Makanya banyak mualaf.
Yaitu maka jalan satu-satunya untuk melampiaskan nafsunya, hawa nafsunya, ya dengan berzina sampai mati. Oh, pantes lah. Sama, iya. Ada solusinya Bang Kris. Bang Kris saya bantu, solusinya ada. Bang Kris kan nggak boleh berpisah kecuali maut ya Bang Kris ya, di Bible ya, Iya. betul nggak? Ya, kalau perempuan yang kayak gitu kasusnya itu Romo, kasusnya itu ya dia bikinin kopi suaminya dengan sianida, kelar habis itu kan dia metong. Iya. Ini udah jahat. Loh, tak boleh, itu tidak boleh karena perceraiannya itu dimulai dari si wanita berzina. Itu Iya, bukan cerai, bukan bercerai karena kematian, bukan Ustadz. Jadi pihak laki-laki, pihak si suami yang diceraikan itu mau dia metong, mau dia tetap hidup, intinya si perempuan tidak boleh menikah lagi. Aduh, ajaran Artinya apa apa? itu? Sampai mati si wanita itu untuk melampiaskan hawa nafsunya ya dengan berzina dengan orang lain lagi. Sampai mati itu berzina itu. Hancur ajaran Hancur, apa ini kayak gini? Ajaran apa? Kurang ajar ajarannya nih. Tapi begini, kemarin ada kisah ya, Bang Blender yang temennya Bang Blender itu ya, cerai gara-gara sempa istrinya koya itu ya, Oh padahal iya, gajinya ajaran gede. kima nih memang ya. Itu ajaran gimana kima. itu Bang Blender? Enggak aja. Bukan, masalahnya sempat anak perempuan kayak gitu nggak boleh kawin, kurang ajar ini. Kayak mana adilnya Tuhan ini? Ajaran kima nih yang betul. Enggak betul ajaran ini kayak gini. Mana adilnya Tuhan itu? Makanya aku sering kali di perwiritan itu perempuan, beruntung kita ya udah mualaf ya, seneng kali aku lah. Macam doa kita ini nggak pernah dikabulkan waktu Kristen dulu. Perempuan-perempuan itu. Kenapa? Pertama, Tuhan kita yang datang laki-laki. Makanya doa kita nggak dikabulkan ya. Tuhan kita yang datang laki-laki gitu loh. Iya. Ya, makanya rame tuh yang mualaf nih perempuan-perempuan semua. Iya ya. Terus aneh kali ya, masa kita tahulah kita kan laki-laki sekarang tuang selingkuh. Tahulah kalau perempuan kan kalau udah diselingkuhi sakit hati kita kan. Menggosip lah menggosip. Nyesal aku, sebahagia kali aku masih Islam katanya. Soal kali aku. Makan hati kita di Kristen, makan hati kita. Makan hati. Tapi itu kasus yang kemarin Bang Blender itu yang diceraikan istrinya gara-gara sempaknya koya, padahal gajinya koyak besar. sempatnya. Cuman pegang burung sempatnya koyak. Tapi gini loh ya. Macam cerita itu Bang Blender itu, bagus juga. Tapi gini Bang Palopo, seperti yang saya contohkan tadi, kalau dalam Kristen bercerai karena perselingkuhan itu bagi pihak perempuan yang berselingkuh itu kasihan loh, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Lalu bagaimana dengan di Islam? Baik laki-laki maupun perempuan misalnya berselingkuh, maka pihak perempuan itu meskipun diceraikan oleh suaminya karena berselingkuh, masih ada kesempatan untuk si perempuan untuk bertaubat kepada Allah dan menikah dan memperbaiki dirinya. Itu di dalam Islam. Oh, jadi bisa jadi yang biarawati itu cerai sama laki ya? Bisa Terus kawin lagi jadi, ya? bisa jadi. Oh, Coba silakan Bang Kris. Bang Kris mau membantahnya kah? Silakan Bang Kris, gimana solusinya itu Bang Kris? Apa emang seperti itu? Ya, setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itu Bukan, aja. yang ditanya solusinya bagaimana? Kan agama itu harusnya itu memberikan jalan keluar dari permasalahan kan? Agama itu aja solusinya. Orang-orang banyak contoh kok, orang Islam, orang Kristen yang bertahan sampai tua tidak berselingkuh. Solusinya Pak, solusinya. Bukan, kalau ada masalah tadi yang disebutkan sama teman-teman kami ini, di Kristen kan nggak ada jalan solusi kecuali nerima, sabar, ya kata Bang Kris, kalau anaknya perempuan, kita tariknya anak kita, biarin lakinya kita maafin, dia mau bertingkah gimana maafin, karena kan anaknya Bang Kris kan perempuan nggak boleh nikah lagi sampai suaminya meninggal, kan kasihan itu. Begitu saja solusinya. Hancur. Memang gak ada solusi. Sudah saya bilang kalau Kristen berbicara atau membahas masalah perceraian ini babak belur mereka, babak belur karena memang gak ada solusi. Ya, itu dia. Karena itulah itu kan fakta, perceraian, betul. Perceraian itu ada di Muslim itu ada. Talak itu ada, teman-teman. Hukum-hukum talak segala macam. Karena itu solusi. Karena pernikahan itu
sejatinya teman-teman, ketika orang-orang yang menikah ya teman, khususnya pernikahan bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, tapi juga tentang mencari teman sejati dan sahabat sejati, gitu loh. Itu pernikahan tuh. Jadi pernikahan di dalam yang kita pahami di Muslim itu bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, tapi juga tentang mencari teman sejati dan sahabat sejati. Klik di keranjang kuning, COD sekarang teman-teman. Jangan lupa tetap layar teman-teman. Biasanya Ustaz Hanafi seperti itu kan? Ya kan? Mikir dia. Aduh, Bang Kabur, Krisnya kan? mentah. Itulah. Nak gas. Itulah. Hari ini teman-teman, bersyukurlah teman-teman yang di bawah, Allah izinkan dan ruh masih menempel, ditakdirkan detik ini. Allah kasih kita ruh masih menempel ini. Rezeki terindah adalah keimanan, keislaman yang ada pada diri kita. Dan ada yang lebih maha penting, bahwa ketika Allah izinkan ruh keimanan, keislaman ada pada diri kita, maka perbaiki kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam. Itu teman-teman. Insyaallah. Jangan lupa Amin. tetep layar teman-teman. Setiap perhiasan. Pantesan ya di kamar biarawati itu banyak kali kedapatan timunnya, kok timunnya mengkerut, menguning, menciut bau gitu. Apa ya? Padahal baru 2 hari loh. Aku nggak ikutan loh ya, aku nggak ikutan loh. Iya, memang benar loh. Pernah. Nah, aku pernah ngechat di kamar biarawati, pernah. Orang dapat kerjaan kan di paroki apa gitu ngechat. Lagi geser-geser mejanya di kamarnya, loh, kok ada jatuh timun satu pertama. Ya, satu lagi jatuh. Hampir di semua kamar loh. Timun. Terus aku tanya sama orang itu, dia malu. Tadinya dia mau ngambil timunnya, kelupaan dia. Kak, banget ya. Aku lagi megang timun nih. Ya udah abang pegang katanya. Mau ku ambil lo banget ya. Oh iya katanya ini mau ku kasih sama kakak tadi bencana. Tah, mungkin kakak butuh. Teringatnya baru kakak belinya di mana timunnya? Di pasar lah bang. Berapa hari kakak beli? 2 hari yang lalu. Loh, kok perasaan 2 hari kok timunnya kok kayak gini kondisinya ya? Aku kak di rumah seminggu, nggak tahu juga ya bang, mungkin karena nggak dimasukkan ke dalam lemari es ya, nggak juga lah kak. Ini kakak rencana, iya kemarin kami rencana mau masak di sini, rupanya ada teman nelpon, akhirnya masak di luar. Bukan kok aromanya kok macam nggak enak kak. Ayo siapa yang bisa kirim paus? Coba jawab di bawah, jawab dengan tepat. Apa sebab timun itu menciut dan berbau? Ayo silakan. Dilarang cap kotor, dilarang cap kotor. Bang Blender, Bang Blender tahu nggak apa sebabnya wanita-wanita Amerika, Prancis, Rusia, Eropa, Belanda, Australia itu kenapa mereka banyak yang masuk Islam? Ya karena ya kalau semalam sih udah banyak yang ini sih, udah banyak yang pintar-pintar, paham. Nah, itu salah satunya. Islam adalah solusi. Benar. Yang pertama konsep ketuhanan. Terus yang kedua yaitu Islam adalah solusi untuk seluruh umat manusia. Iya betul. Betul, benar. Sepakat, sepakat. Sangat solusi. Kalau Oten, berantem aja bawaannya, berantem, ribut, fitnah. Coba kita bayangkan aja Bang Blender ya. Wanita yang sudah bersuami di tengah perjalanan dia berselingkuh lalu diceraikan oleh suaminya. Nah, maka nasib si perempuan yang berselingkuh yang diceraikan oleh suaminya ini sampai mati dia tidak boleh menikah lagi. Coba bayangkan. Makanya menderita dibuat. Tuhan kok membuat menderita manusia? Nggak ada otak. Itu. Nggak ada otak Tuhan itu. Tuhan apa Tuhan itu? Nggak ada otaknya. Nggak tahu dia ciptaannya ya. Kayak mana ya? Aneh lah Tuhan kayak gitu. Makanya aku bilang, demon aja orang ini nanti bakar ban di akhirat, bakar ban demon, bawa ban kalian, bawa spidol karton. Demon aja kalian nanti, demon bawa ban, bakar ban kalian. Ketika mau campakan neraka, tulis di karton, demonstrasi Oten. Jadi jelas ya, jelas semalam kita diskusi sama brothers dari apa ya, dari luar negeri ya, dari Inggris. Banyak perdebatan di sini. Banyak sebentar Woy Congor. Banyak perdebatan di sana, di luar negeri seluruh Eropa.
setiap 4 menit mualaf, setiap 4 menit mualaf. Mualaf ya. Pertama, ditanya tentang nama Allah ya, mereka tidak menggunakan nama Allah. Semua luar negeri mereka tidak menggunakan nama Allah. Pertama, apa alasannya? Kami alergi memakai nama Tuhan orang lain. Jelas tuh, alergi. Itu jelas ya. Kami alergi memakai nama Tuhan. Jadi kalian pakai apa? Father, God, Father. Itu panggilnya. Nah, itu ya. Berarti cuma di Indonesia aja pakai Allah ya. Memang nggak ada otak. Itu memang oten Indonesia nih nggak ada otak memang. Itu jawabannya. Jawaban dengan bahasa Inggris. Itu dia, nggak ada otak memang. Nah, jadi di seluruh luar negeri memang itu dia. Artinya mereka Kristen ya, makanya banyak ateis dan banyak mualaf 4 menit sekali. Artinya mereka pelajarin, paham gitu loh. Oh iya ya, itu nama Tuhan orang, sembahan orang. Kenapa kita pakai? Ya pakai aja perlu Tuhan sendiri gitu. Pede gitu loh. Pede, mereka benar-benar jadi Kristen sejati gitu. Tapi di Indonesia nih buki mak ini memang ya. Nggak ada Itu bentar. Itu bahasa apa itu, Pak Bang Blender? Kok saya baru dengar itu. Gara-gara Pukima oten mati tabrak angkot no. Gara-gara Pukima nanti kita berangkot. Itulah karena longornya oten. Ceritanya Blender tuh, cerita PA itu gue baru tahu tuh. Nah, tapi masuk juga cerita dia itu, masuk tuh iya. bareng. Iya. Parah juga kau. Bener Jadi itu. gini, Sih kau bikin. Jadi gini, Ustaz. Iya. Ya terkadang memang ceritanya Bang Blender ini PA tapi logis. Iya masuk itu. Ada Pintar orang kali Kristen, dia itu. iya, orang Kristen cerai gara-gara sempak istrinya koyak. Ngeri itu cerita itu. Oh, itu aku pengalaman, bukan aku ngarang-ngarang. Pengalaman yang aku ketahui itu. Kadang-kadang oten-oten ini apa ya? Aneh lah. Itu contohlah salah satunya. Ketika dia mengatakan Tuhannya manusia. Oh, mereka sendiri yang mengatakan 100% manusia. Salahkah aku bertanya tentang kemanusiaannya? Contoh, di balik sempaknya ada apa? Menghujat aku dibilang, kan aneh kan? Disalahkan, aneh ya. Aneh oten-oten ini baper kali. Lucu. Itulah resiko menuhankan manusia. Berdasarkan congor kalian juga aku bertanya di balik sempak ada apa? Kan bertanya tentang kemanusiaannya. Kok kalian salahkan? Gila nih kalian. Iya. Benar juga. Aku bilang menghujat. Pertanyaan ECS. Gila. Pertanyaan Jadi ada anak-anak. juga Bang. Ya, ada juga Bang begini kemarin kan. Marahlah dia. Ku katakan Yesus itu Abdul. Padahal memang ada dalilnya. Yesus adalah hamba Tuhan kan gitu. Iya. Kubukalah dalil apa artinya Abdul, ternyata hamba Tuhan, hamba ternyata Abdul. Lalu ku bilanglah sama dia berarti Yesus Abdul. Marah-marah pula Nah dia. itulah otentik kan Itulah. banyak kali karena enggak apa ya, itulah makanya kalian kalau mau naik ke atas ini jangan modal iman, kalian malu. Kalau dengan modal iman saja kalian banyak yang mualaf gara-gara tingkah kalian, malu ditonton yang lain. Ini masuk ke YouTube loh. Kayak gini karakter orang Kristen. Contoh, Major mencret kena tipu mencret soal Major mencret. Akibat apa? Keras. Major, oke. Di mana dalilnya? Udah kita sebutkan. Hawariun nama murid Nabi Isa. Tapi dia memaksa, menghendaki ada namanya kayak Bible tuh. Kan aneh kan? Menghendaki dipaksa, nggak bisa. Oh, model congor. Kok ada dalilnya? Bilang ada. Langsung congor aku. Bacakan surat Al-Wasi. Wal asri innal insana lafi khusr. Selesai. Ya kan? Di mana tertulis? Oke, kau cari surat Abata, kau ketik. Dicarinya pula itu dicarinya. Betul ngomongnya kan? Dicarinya pula itu. Dicarinya surat Abata itu. Dapatnya surat Abata ayat 1700. Nah, dari mana tuh kita 1700? Akhirnya apa? Malu sendiri deh kan. Nah, Major, sampai nungging kau pun nggak akan kau dapat surat Abata. Longor itulah kelongoran kau. Karena kau nggak bahas kitab orang lain mau cari kesalahan. Malu kan, malu sendiri mencret. Kenapa? Udah kita tanya bahas surat Al-Asr pun nggak tahu dia. Minta terjemahan, cari kau sendiri surat Abata. Tulisannya gini, kaf mim nun waw ha lam alif am jahya. Itu kau ketik ulang. Itu karena memaksa keinginannya. Coba ada dalil kan aneh kan? Nah, Iya, makanya itu kemarin di room Kristen marah-marah dia, aku bilang Yesus Abdul. Padahal memang ada data kan. Nah, itu dia. Inilah kayak kebenaran, menyalah aja tapi nama kebenaran. Kadang-kadang nggak, aduh, ampun aku. Kalau diskusi sama dia menyalah aja, tapi tetap juga namanya kebenaran. Nah, kesalahan ganti namamu kesalahan. Kemarin sok PD-PD-nya pula tuh pakai logika. Ya, namanya pakai logika, najisnya aku dengarnya. Najis teralala. Ya, najis teralala. Pakai logika. Namanya, aduh.
Kadang-kadang, aduh, nama itu mencerminkan kita juga lah kebenaran. Aduh, cuman ya kok salah terus kok kebenaran. Setiap diskusi salah aja terus. Pening aku nih, oh betul. Kalau kalian noten-noten ini betul, noten-noten ini, udah aku bilang, kalau sekolah kalian nilai ya pelajaran paling inti semua agama, bahasa Indonesia, matematika di bawah 5 semua kalian, di bawah 5, pening aku. Itu pelajaran inti semua. Bahasa Indonesia, apa yang ditanya, ayo Ten, di mana letak Monas? Papua jawabnya. Itu bahasa Indonesia tuh, satu ya. Matematika, tanya, 1 per 3, 1, oke. Yesus, Tuhan, Bapak, Tuhan. Itu kan 3. Oh enggak, 1 katanya, cuma matematika. Gitu loh. Belum lagi agama, makin hancur-hancur lah udah. Jadi pelajaran inti semua. Jadi teman-teman ya, yang Islam terkhusus ya. Jadi kalian tahu ya, kalau anak murid, kalau pelajaran inti semuanya di bawah 5, udah tahu kita menghadapi gimana kan? Hah? Banti aja gini. Nah, cuman lagi gak pintar-pintar, ya kan? Jangan juga naik asam urat kita. Enggak, orang nggak nenek kelas. Kemana lah? Yo, siapa tadi kau nih? Congor kau siapa? Abdul. Oh, si Abdul ini tadi. Banyak kali gaya kau naik. So hebat kali kau. Buka min kau. Oke, terima kasih Bang Blender. Nah, jadi pertanyaan tadi itu yang Chris Bujulan itu, Hujan itu kan saya tanggapi juga ya sama Bang Blender ya. Agamamu apa ini agamamu? Ya Kristen lah. Oh. Nah, di dalam Kristen itu kan sudah bersumpah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, Bang, bisa lebih jauh mic-nya Bang? Lebih jauh dari mic-nya Bang, jangan dimakan. Iya. Telan aja, telan. Nggak jelas. Pelan. Ini Suaranya jelas. nggak jelas. Oh, suaranya jelas, ini udah. Iya. Agak apa namanya? Agak jauhin mic-nya dari mulut. Oh, agak jauh ya. Ya, agak jauh sedikit ya. Atau ke poinnya aja langsung Bang, disambung aja tadi, apa yang Anda akan lakukan ketika Anda menemukan istri Anda berselingkuh di depan mata Anda? Apa yang Anda akan lakukan? Itu aja langsung. Silakan. Oke, kalau saya lakukan lebih bagus pisah. Jangan. Ya, Maksudnya dipisahkan karena gini, ini kalau kita bawa agama beda lagi, kalau di keluarga malu kita, ya kan? Nah, karena kita di keluarga perlu, bukan agama Enggak, dulu tapi di pisah keluarga. itu maut, tapi maut berdosa pisah nggak boleh. Melanggar aturan Tuhan. Gimana? Kalau di agama hukumnya itu diusir. Nah, diusir. Terus? Kalau Anda berpisah melanggar Bible itu. Iya kan melanggar Tuhan namanya itu. Dengar dulu. Ada Pak Marwoto, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Marwoto. Nah, jadi itu pertama kali atau satu kali? Apanya? Ya tidak abang jawab itu, yang selingkuh satu kali atau dua kali? Begini Bang, begini. Permasalahannya gini, apa solusinya ketika saudara Anda menemukan istri Anda selingkuh di depan mata Anda? Apa yang Anda akan lakukan? Silakan, apa solusinya? Solusinya diucapkan dulu berapa kali selingkuhnya, udah. Kalau satu kali dimaafkan. Nah, tapi kalau kedua kali diusir di mata keluarga. Gitu. Oke, alasannya istri kamu barangmu sudah loyo, apa yang akan kamu lakukan? Itu tidak ada. Itu kalau misalnya nggak ada anak, beda lagi ya. Kalau soal anak beda lagi. Ya, Loh, apa solusinya? ini bukan anak, ini bukan anak, barangnya sudah loyo, bukan anak. Sekarang kan loyo itu karena sekarang gini, abang yang selingkuh udah punya anak atau masih lajang, kan gitu. Loh, enggak solusinya Bang, solusinya aja. Apa solusinya? Ketika oke, Anda, kita lengkap aja ya. Sebentar. Ini contoh kasus Bang, ini terjadi ya. Ya. Ada seorang suami gitu kan, dia bekerja di luar, udah capek lelah ya, lalu dia pulang Bang. Di dalam rumahnya dia ketemukan istrinya berselingkuh dengan mantan pacarnya. Nah, Anda temukan ini kan, apa yang Anda akan lakukan terhadap kedua orang yang berselingkuh di depan mata Anda ini? Silakan. Oke. Jangan pakai pendapat pribadi dong, solusi by Bible gitu loh. Ya, solusi. Kalau di agama dimaafkan satu kali. Gitu, dimaafkan Itu tertulis. satu kali. Tertulis di mana itu? Tertulis kok. Karena kita itu jangankan perempuan yang berzina dimaafkan, diurapi, ya kan? Nah, jadi kalau sudah bersuami itu dimaaf satu kali, kalau kedua kali udah. Nggak ada datanya. Gimana sih dibiarin? Pakai data dong. Iya. Loh. Aturan siapa kau buat itu?
Loh, Aturan aturan dari siapa? kita. Abang cari solusinya, bukan dia Iya, menurut enggak, itu dalil. Tadi aturan kok yang kau menurut sampaikan dalil itu tadi kan aturan dari mana gitu loh. Loh, abang nanya orang pakai dalil lagi Iya, ceritanya. kau sampaikan itu tadi kayak gitu. Itu aturan dari mana datangnya? Sekarang menurut dari agama atau menurut dari keluarga? Agama lah, Kan kita ada bicara dua agama, unsurnya isinya apanya solusinya. kau nih enggak aja. Jadi unsur agama lah. Loh, Mana kalau nih? agama satu kali dimaafkan. Di mana tertulis itu? Ada. Di mana? Itu kan ada perempuan diurapi satu kali berzina. Di mana tertulis begitu? Di Matius. Matius berapa? Buka Ya, kalau- biar biar nggak Buka ngasal dulu ini dah. dibuka. Ngarang aja kamu. Tadi abang cerita sama Ulan hujan nggak ditanggapi kan gitu kan abang cari solusi kan berbeda-beda solusi kita dari agama Kristen kan gitu. Iya, solusi Bible mana datanya gitu loh. Jangan ngomongin kami Kalau lah. cerita doa Bible hukumnya itu tidak ada. Ah, tidak ada. Itu solusi. Itu Tidak artinya solusi ada, ngarang-ngarang tidak ada kau. solusi. Lu kok ngarang-ngarang bangkit lah. Solusi Kalau di ngarang-ngarang udah. Bible, kalau diceraikan itu dilarang. Benar kan? Nah, kalau di pihak keluarga dimaafkan. Walaupun diceraikan, pendeta manapun nggak bisa merestui nikah 2 kali. Walaupun dia wanita atau laki-laki. Gitu. Solusinya gimana? Solusinya, Nah, caranya, Abang pakai data atau pakai solusi kan gitu tadi jawaban Loh, kita. solusi by kitab suci, solusi by dalil gitu loh maksudnya. Loh, tadi abang bilang wah dalil sama wonja, dah aku turun aja lah. Solusinya. Jangan. Kok mau turun dimintai solusi Lah, kok mau turun? solusinya kan beda kan dari agama atau dari keluarga kan gitu abang solusi dari keluarga tadi. Ini gitu. kan berbicara pernikahan di dalam Kristen. Kristen ini kan berbicara agama. Agama ini kan berbicara kitab suci. Kitab suci ini kan berbicara dalil, data. Bang, Bukan kalau asumsi di pribadi. agama Kristen itu tidak boleh diceraikan. Itu Tidak sistemnya. boleh diceraikan. Baik. Iya. Sekarang begini nih, ada kasus. Suami istri bercerai karena ketidakcocokan satu sama lain. Bercerai. Ya, bercerai. Ya, Oke. Solusinya apa? Solusinya kalau udah memang dia nggak suka lagi sama perempuan, dia cari pintas sendiri, jangan diceraikan. Mau hidup sendiri gitu. Enggak boleh menikah lagi. Nah, itu tergantung dia. Enggak boleh nikah lagi. Tergantung dia mau nikah lagi mau apa. Dia tanggung dosanya sendiri. Loh, kalau dia nikah lagi, Kalau dia nikah lagi, Bersina. tidak ada yang mau pendeta nikah 2 kali. loh iya Di kalau dia pemerintah itu nikah nggak lagi, ada KTP. kalau Ah. dia nikah lagi, Iya, undang-undang dari mana KTP Kristen buat nikah 2 kali? iya Pendeta mana kalau yang dia bisa beristri merestuinya? lagi gimana ceritanya kalau dia beristri lagi? Loh, tadi dari perempuan lagi cerita dari laki-laki nggak nyambung aku jadi pemikirannya. Loh, ini kan sama-sama Ini abang toh cerita laki. di Gini, perempuan. gini. Saya perjelas nih biar santai dulu, santai. Makanya Jadi, resapi dulu apa muter-muter yang saya saya. sampaikan Tadi nih. Gini. Saya runut dari awal. Ada laki-laki Kristen dengan Iya. perempuan Kristen. Yang nggak salah Menikahlah. siapa? Aduh, sebentar dulu jangan Oke. dipotong. Iya. Ada perempuan Kristen baik-baik, ada laki-laki Kristen baik-baik. Lalu menikah tuh di suatu hari, menikah karena rasa cinta, sama-sama mencintai, Ya. menikah. Di tengah perjalanan si laki-laki ini merasa tidak cocok dengan pihak perempuan, dan pihak perempuan juga tidak merasa cocok dengan pihak laki-laki, lalu kemudian bercerai keduanya. Iya. Nah, itu pihak si perempuan boleh nikah lagi atau laki-laki boleh menikah lagi dengan orang lain? Boleh nggak? Kalau sudah seperti itu, Bang. Kalau nikah itu kan jelasnya udah sama keluarga, Bang. Nah, dalam agama itu tidak bisa diceraikan. Gitu. Loh, ini sudah Bang. bercerai, kasusnya sudah bercerai, Sudah Bang. bercerai, oke. Soalnya sudah bercerai, tapi di pemerintah itu nggak bisa dicerai. Buat pemerintah sih. Iya, karena Apa kan sih? kalau hukum berdasarkan pemerintah.
Oh, foto faktanya banyak Kristen bercerai di pengadilan. Loh, Bang, kecuali pindah agama ya bisa merestui. Sini saya deh, Pak. Ini nih loh, bro. Nah. Pertanyaan pertama, boleh nggak Kristen bercerai? Ya kalau Kristen nggak boleh cerai. Boleh cerai, boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh satu. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, gua pegang nih nggak boleh. Misalnya Ya. nih, contoh, Nah, kamu punya contoh. anak perempuan. Kita diskusi ya Bang ya, kita diskusi. Iya. Ini nggak boleh ya, gua pegang dulu pertama ya, nggak boleh ya. Iya. Nggak boleh. Kamu punya anak perempuan. Terus punya kamu mantu laki-laki. Laki-lakinya ini pengangguran. Iya. Suka mabok-mabokan, suka nyiksa anak lu. Solusinya Iya. bagaimana? Solusi Nah, double ya, solusinya. Ya. Sekarang begini, kalau solusi dalam keluarga kita agama ya, Kristen ini, ditanyakan sama dia, apakah betul-betul sudah nggak bisa menafkahi, apa betul-betul kamu tidak sayang, kamu pergi aja, nah, tanpa dicerai, kamu pergi sendiri saja. Nah, kita sayang anak kok. Maksudnya Dia diusir. pergi saja dari rumah, Diusir. tinggalkan, diusir. Diusir. Terus Ya. status anak Anda janda atau punya suami? Loh, tadi kan dibahas kan nggak ada anak. Ayo, coba. Anak Anda ini loh, anak Anda perempuan. Iya. Punya mantu laki-laki. Iya. Terus anak Anda disiksa KDRT. Iya. Suaminya nganggur, nggak punya kerjaan. Itu Iya. dipertahankan atau disuruh cerai? Nah, kalau cerai nggak bisa dicatakan, Bang. Terus solusinya? Solusinya dipisahkan. Cara Sampai memisahkannya dia diusir. bertobat. Diusir dari rumah, kan gitu. Diusir. Ini perempuan Jangka balik ke orang tua. Jangka berapa tahun? Jalan jangka berapa? Terserah dia bertobat. Oke, kalau dia nggak bertobat selamanya, Ya udah, terima maut aja dia. Nah, terus anak kamu yang perempuan ini, dengerin. Anak kamu yang perempuan ini, jangan ketawa dulu. Anak kamu yang perempuan ini statusnya janda atau punya suami? Statusnya bersuami. Bersuami, KTP. tapi tidak punya suami. Ya? Statusnya bersuami, tapi suaminya nggak ada. Ya suaminya nggak terserah mau melancong, mau di mana. Yang penting di KTP pernikahan tuh udah ada. Artinya Dia anak punya kamu, kakak. terus bagaimana hak asasi anak kamu ini? Tergantung bagaimana menurut Bible. Biarkan aja, memang sudah dosa, itulah manusia ditanggung sendiri. Tapi anak kamu perempuan kan nggak berdosa, dia orang baik. Ya biarkan aja dia mau kemana, mau ini, terserah. Namanya juga jalan kehidupan, bang. Jadi kau biarkan anakmu tergantung begitu? Ya nggak bisa, kami yang ngurus. Kalau nggak ada suami, kami yang ngurus, kan gitu. Apa? Iya, dia kan harus punya nafkah lahir batin, Bang. Ya kalau kok suaminya yang nggak menyiksa, kan dipisahkan. Jadi nggak boleh sama sekali cerai. Nggak boleh, bang. Cepat, Boleh nggak Bang. saya kasih solusi by Bible, Bang? Nah, coba lu, bang. Coba Aku kasih belum. ya. Begini, Oke. Bang. Ini caranya nih. Matius 19 nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya di sini, Bang, kayaknya boleh cerai deh, harus ada yang berzina, Bang. Gimana kalau mengikuti petunjuk ini, Bang? Itu kan abang yang khusus berjina. Abang kan cari solusi bertengkar gini. Abang katakan ya jina loh, bang. Iya, maksudnya ini solusi. Artinya Ya, apa? kalau ya udah Ini loh, Bang, begitu, dengarkan dulu, Bang. Bang. Nah, Bang, yo. kan kasihan anak Bang itu yang perempuan nggak punya salah, bertahun-tahun janda juga enggak, suami juga enggak. Kan kasihan. Kita juga kasihan loh, bang. Ya Ada caranya juga adalah, yang Bang, sampai dengerin dulu, Bang. Caranya adalah ini laki-laki tadi suaminya ini yang kau usir, pancing aja kasih perempuan suruh berzina, udah cerai sudah, anak lu bebas bisa menikah lagi. Oh, nggak bisa, bang. Oh, nggak bisa. Walaupun zina, walaupun dia selingkuh, tetap dihukumnya itu di pendeta tidak ada yang bisa merestui, bang. Itu udah hukum dasarnya. Walaupun seumur tua pun anak saya, tetap juga dia mempertahankan hidupnya, nah, gitu. Karena perempuan pun bagi kita itu nggak ada penerusnya. Jadi Kristen itu nggak boleh menikah dua kali ya? Iya, dalam pendeta nggak boleh kali, bang. Pendeta manapun itu udah kafir. Jadi kalau ada Kristen menikah dua kali itu resikonya apa, Bang? Risikonya dia, bang, kalau di pemerintah nggak tahu, bang. Tapi kalau di agama, Enggak sesuai dengan agama, sesuai dengan agamamu. Nah, kalau di agama, bang, itu udah jelek di mata kita. Bukan di mata kamu, di mata Tuhan. Di mata Tuhan ya jelek loh, bang. Berarti Bang, berarti tempatnya surga apa neraka? Ya,
Kalau sistemnya gitu bang, udah neraka loh bang. Neraka. Buset, udah banyak banget tuh Kristen masuk neraka itu. Banyak yang cerai-cerai itu. Karena gini bang, kalau nggak dipinta dengan hukum Taurat, nah berarti itu dia tadi kan sudah Makanya gini Bang Andi, makanya begini. Kasihan anaknya sudah disakiti masuk neraka pula. Itu rancunya. Siapa yang berbuat dosa lo bang? Tadi abang solusinya tadi kan perempuan itu nggak ada penerus. Nah kecuali anak kan gitu. Solusinya berdamainya silaturahmi. Nah kan gitu. Bisa jadi begini juga Bang Palopo. Kalau dipancing apa ya, dipancing selingkuh, dipancing berzina tetap nggak mempan, ya Kami mungkin juga bang yang kena hukum. bentar. Ya mungkin dikasih racun tikus saja biar mati kan, boleh cerai kalau udah mati kan gitu. Boleh. Iya kecuali gitu Mungkin. boleh lah. Tapi kami siapa yang Boleh, berdosa bang? boleh. Siapa yang berani? Boleh kan? Iya berani. Ada itu apa suaminya? Iya kan? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Emang dia dulu berdosa banyak, berzina secara sembarangan dia kan? Nggak masalah, itu udah hukum. Tuh, kan gitu. Di polisi juga tidak mempan, di pemerintah juga nggak mempan. Ya gimana? Tugas laki-laki ini kan banyak semuanya. Yang persoalan ini bang, anak bapak, anak yang perempuan ini kasihan tersiksa hidupnya. Bang, Artinya apa? banyak yang Entar dulu bang, izin dulu Oh, bang, iya, dengerin dulu. Ini perempuan ini statusnya di KTP-nya kawin, tapi dilihat tidak punya suami, tapi statusnya suami, tapi tidak punya suami. Janda juga enggak, tapi enggak punya suami. Gimana ini bang? Kasihan anak lu loh seumur hidup. Ya nggak masalah tuh bang, karena hukumnya itu manusia memang udah begitu dari awalnya. Kan udah dibilang semenjak di penelitian merestui tidak ada yang dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Apa Kan gitu. apa anda nggak kasihan? Apa nggak ingin punya cucu dari anak anda itu? Misalnya nih. Sekarang kan misalnya aku anak perempuan, memang itu nggak ada generasinya. Kalau perempuan nggak ada generasinya loh bang, kecuali laki-laki. Saya toparin laki-lakinya itu kan gitu. Nah kalau dibalik misalnya, dibalik nih, iya. anak lu yang laki-laki, mantu lu Iya. yang perempuan, nah, diapain itu? Oh saya tendang dia laki-laki. Enak kan kau pisahkan menantuku. Hah? Buset. Saya punya cucu kok, kan gitu kan? Ingin punya cucu, aku tendang dia. Ini kejam kali kau ajar agamamu bang. Ya jelas lah bang, orang kita kan Sekarang- boleh anak kita. Sekarang Sama aku keluarga loh. izin nanya nih, Ya. Bang Handi, saya izin nanya nih Bang Handi. Bang Handi, saya punya anak perempuan, sudah menikah dengan laki-laki baik-baik. Tapi suaminya ini Bang Handi nggak mau kerja, ya nggak mau menafkahi istri, KDRT dan lain sebagainya. Nah, solusi di dalam Islam ini bagaimana Bang Handi? Apakah anak saya boleh mengajukan cerai, menggugat cerai si suami yang KDRT ini Bang Handi? Oh kalau itu Islam udah ada solusinya. Kalau seorang suami istri, lakinya tidak bisa menafkahi lahir dan batin, baca aja surat nikah di belakangnya 3 bulan berturut-turut. Itu masih bisa dimediasi. Nanti di tingkat pengadilan, apalagi udah KDRT, udah boleh mengajukan cerai di surat pengadilan, dipanggil mediasi dulu. Kalau tidak ada jalan keluar, cerai memang itu dibenci tapi diperbolehkan. Itulah indahnya Islam, selalu ada solusi, menghargai Artinya- hak asasi manusia. Ya, artinya di dalam Islam ini ada solusi ya. Ada. Mm-mm. Ada solusi. Mantap. Ya kalau di Kristen nggak ada solusi, nggak Ya, ada. racun tikus katanya tadi. Di racun tikus katanya si Abdul ini. Boleh. Sianida, itulah Si kan. Sianida katanya. Gara-gara kalau kita solusinya itu kan beda-beda loh karakter manusianya kan gitu dalam keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi solusinya bang solusinya saya banyak lihat ini. Solusinya itu banyak kan. Nih ini fakta ya. Nggak usahlah kita Indonesia, kita mencintai negara kita. Fakta di luar negeri bang. Solusinya itu mencari pasangan di luar nikah bang. Solusinya saya lihat. Ya gimana Bang Adi? Karena saking ketatnya ajaran Bible, sehingga mereka ini mencari solusi di luar Bible, yaitu apa? Mencari pasangan ya di luar nikah bang. Ya kalau di luar nikah Bible tuh Bang, tadi kan saya bilang
kita secara keluarga atau secara agama loh bang. Kalau di agama solusinya, kalau di keluarga kita rujuk deh rame-rame sama keluarga pihak laki-laki sama perempuan kan gitu. Oke, saya kasih contoh lagi nih ya bang. Abang maaf ya bang ya. Mudah-mudahan Ya. ini nggak terjadi di rumah tangga anda. Ya, Anda ini Anda punya istri. Mohon maaf sekali lagi bang. Ya. Terus abang keluar kota. Ya. Kurang lebih seminggu sebulan lah kerja gitu mencari nafkah Ya, buat keluarga. oke. Ya. Istrimu di rumah nggak sengaja membaca Amsal 7, 18, 19. Terus mampirlah seorang laki-laki, akhirnya terjadi perkenalan yang intens, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Anggaplah berzina. Ya. Apa yang Anda lakukan terhadap istri Anda? Nah, kalau saya sih, saya suruhkan dia kawin aja sama laki-laki itu. Simpel kan? Simpel nggak? Simpel kan? Matilah perpuluhan ini habis. Kalau dia menganggap awan nafsu, berarti udah melanggar kan Itu hukum perintah Tuhan Taurat. itu. Perintah Tuhan Dari itu, mana firman kena Tuhan. Tuhan sekarang begini loh bang? Firman Tuhan itu sebenarnya. Izin nikah 2 kali atas perintah Allah. Bang, atau izin dulu. Kalau Anda, ini kan masih status istri Anda, masa membiarkan istri Anda poliandri gimana sih? Dua suami. Gini loh bang, kita sama laki-laki aja lah, abang lagi laki-laki, mungkin kita punya mental sama loh bang. Enggak, begini loh. Dia melakukan karena firman Tuhan. Abang Cuman- pria sejati lah, contoh lah dulu. Enggak Abang gini, pria sejati. bang. Istri abang itu melakukan karena firman Tuhan, dia membaca di Amsal. Itu kan perintah. Cuman coba. Nah, sekarang bang, kalau ngikuti kan tadi kau bilang sebenarnya dari luar Bible kata Bang Hardi. Itu, Bang. Enggak, itu kan firman Tuhan. Jadi cuma ada. Loh. Kita aja loh bang, sama mental laki-laki aja. Kalau istri kita selingkuh, gimana kalau perasaan kita kan? Kan gak enak juga. Itulah Nah. datanglah Islam menyelesaikan ketika ada masalah seperti itu bang, iya kan? Nggak, Bagaimana sama mungkin aja, kita Bang. Gak usah- pertahankan sebentar bang? Bagaimana mungkin kita pertahankan sebuah rumah tangga yang notabene yang kita akan pakai lagi itu bekas orang. Kita ini laki-laki bang, memang Islam itu solusi, ceraikan, nggak ada urusan ya kan? Kalau di Anda nggak boleh. Gini loh bang, gak jauh-jauh loh bang. Temanku sendiri bang, udah merantau dia, udah bang. Nah, gak usah jauh-jauh bang. Tetangga aku sebelah, dia merantau, bininya berzina. Nah, itu biarkan juga nya. Ini jawabannya, suruh dia aja kawin lagi sama dia. Buset, istri lu itu. Enggak loh bang, karena kan dia sama-sama laki-laki loh kita. Mental kita laki-laki sama loh. Tapi itu istri kamu, masa kau biarkan istri kamu poliandri? Loh. Dia kan udah melanggar agama ya kan. Ya udah pergi aja lah ke sana kan. Tapi kau nggak ceraikan dia? Enggak kau ceraikan. Nggak boleh. Loh, enggak Nggak boleh cerai. Enggak boleh diceraikan. Enggak boleh ceraikan bang. Beda kita agama ya, enggak boleh ceraikan. Nah, kalau udah nggak mampu lagi diskusi sama keluarga, memang dia memang pingin biar laki-laki lain, ya udah silakan. Memang udah dosanya kan, udah tinggalkan Tapi kan aja. aneh loh bang, kalau kamu punya istri, punya suami. Loh, kalau kecuali aku belum punya anak. Kalau udah punya anak itu udah lari pemerintah. Lo kok lari ke pemerintah? Kan selingkuh kan ada hukumnya. Kok lu yang ini, gue yang tanggung kata pemerintah. Kalau aku lapor ke polisi, tahanan sekian pasal sekian. Lucu juga ini abang ini. Nggak ada panutannya dari agama, langsung aja memang udah hukum kan. Lucu kali kau bang. Loh bang, abang lah dosa sama laki-laki kita. Coba lo, abang udah jauh-jauh merantau buat duit, ternyata bini kita diselingkuhin. Nah, gimana perasaannya ya? Kan? Kalau kita di Islam, bang, kalau kita di Islam itu ya istri Bang. harus dengerin dulu bang, solusi di Islam ya. Ya kalau kita punya istri kayak gitu ya cerai bang.